Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, NIM 201212236, kelas PAIG semester 5, dengan dosen pengampu Bapak Frandi Argadinata SH. Saya akan menyampaikan materi fikih yang berjudul Sholat Sunnah Mu'akkad dan Ghairu Mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad merupakan ibadah-ibadah yang selalu dianjurkan atau dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan tidak ditinggalkan kecuali sekali atau dua kali untuk memberikan petunjuk bahwa ibadah tersebut tidak wajib hukumnya. Banyak sekali ibadah-ibadah yang termasuk sholat sunnah mu'akkad, seperti sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat wirid, sholat 2 hari raya, sholat tahiyatul masjid. Bahkan sholat rawatib itu sangat dianjurkan karena dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang pelaksanaannya menyertai sholat fardu 5 waktu, atau setelah ataupun sebelum sholat fardu dilaksanakan. Sholat rawatib ini juga disebut seperti sholat disebut juga seperti sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Jadi sholat qobliyah itu dilaksanakan sebelum sholat fardu, sedangkan sholat sunnah ba'diyah itu dilaksanakan setelah sholat fardu. Seperti 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat duhur, baik sholat Jumat dan sholat Jumat, 2 rakaat sesudah sholat duhur dan sholat Jumat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Selanjutnya sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya, setelah terjaga dari tidur. Meski tidurnya itu hanya waktunya itu singkat, sedangkan waktu terbaik dilaksanakan sholat tahajud yaitu 1/3 malam terakhir. Tidak ada batasan rakaat dalam sholat tahajud, tetapi paling sedikitnya adalah 1 rakaat dan disertai seperti dalam sholat witir. Sedangkan sholat witir merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya sampai terbitnya fajar atau waktu subuh atau waktu sholat subuh. Jumlah rakaatnya itu ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Selanjutnya sholat hari raya Idul Fitri merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan setelah berakhirnya bulan puasa Ramadan, tetapi tepatnya itu pada tanggal 1 Syawal. Selanjutnya yaitu sholat Idul Adha merupakan sholat hari raya yang dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan waktu pelaksanaannya sejak matahari terbit hingga waktu sholat duhur. Dan ada baiknya sholatnya itu dilaksanakan lebih awal untuk memberikan kesempatan kepada umat Islam yang hendak berkurban. Selanjutnya sholat tarawih. Sholat tarawih khusus yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan setelah sholat isya dan sebelum sholat wirid dan sebelum sholat witir.
Sholat tarawih disunahkan bagi laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan secara berjamaah, tapi juga dapat dilaksanakan sendirian apabila ada darurat tertentu. Seperti contohnya yang kemarin yaitu Corona itu. Selanjutnya sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu merupakan amalan yang dilaksanakan Kanjeng Nabi, tetapi tidak selalu melakukan pada setiap saat. Terkadang beliau melaksanakannya, tetapi juga terkadang beliau meninggalkan dalam waktu yang tertentu. Sholat sunnah ghairu muakkad itu seperti sholat duha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, dan sholat meminta hujan. Sholat duha merupakan sholat yang dilaksanakan pada waktu duha. Waktu duha itu berlangsung sejak matahari terbit hingga masuknya waktu zuhur. Selanjutnya sholat meminta hujan atau sholat istisqa itu apabila terdapat musim kemarau yang sangat panjang hingga mengharuskan kita umat Islam untuk melakukan sholat istisqa atau meminta hujan. Selanjutnya sholat gerhana. Sholat gerhana itu hanya terjadi beberapa tahun ataupun beberapa abad saja, karena itu sangat jarang. Jadi pelaksanaannya itu hanya pada saat gerhana matahari terjadi dan dilaksanakan secara berjamaah. Sedangkan pelaksanaannya hampir sama dengan sholat Jumat yang memiliki khutbah di dalamnya. Selanjutnya sholat gerhana bulan itu terjadi pada saat gerhana bulan atau tenggelamnya bulan secara total. Pelaksananya hampir sama dengan sholat gerhana matahari. Dan di dalamnya juga ada khutbah. Jadi sholat sunnah ghairu muakkad itu dilaksanakan tidak pada setiap waktu, tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu saja yang disunahkan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Ada kurang dan lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.